Nasab itu ditentukan oleh keabsahan hubungan suami dan istri dalam pernikahan, bukan dengan tes DNA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak yang lahir adalah bagi pemilik kasur atau dinasabkan kepada suami yang sah. Dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, maknahu annahu idza kana lirrajuli zaujatun aw mamlukatun sarat firashan lahu fa'atat biwaladin limuddatil imkan minhu lahiqahul walad fasara waladan yajri bainahuma at-tawaruth wa ghairuhu min ahkamil wiladati sawa. Jika seorang laki-laki memiliki istri atau seorang budak wanita, maka wanita tersebut menjadi firash atau teman ranjang bagi suaminya. Anak yang dikandung dinisbatkan kepada suaminya atau pemilik budak selama sang wanita menjadi firash atau teman ranjang, yaitu sah hubungan suami istri bagi suaminya. Maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anak suaminya. Berlaku di antara keduanya, maksudnya antara suami dan anaknya, hukum warisan atau faraid. Dan berlaku juga hukum lainnya yang terkait dengan urusan keturunan atau nasab. Di dalam muktamar yang diadakan oleh para ulama dunia Islam maksudnya, yang dilakukan di Saudi Arabia, ada hasil-hasil yang mengikat terkait dengan tes DNA. Yang tes DNA itu tidak bisa dipergunakan untuk penetapan nasab. Isinya ayakuna istikhdamul basmatil warithati fi itsbatin nasab la fi nafyihi. Kalau ada orang melakukan tes DNA terhadap masalah nasab itu untuk pengitsbatan nasab, bukan untuk penafian. Ini yang sering terjadi, bahwa ada orang yang menginginkan pihak lain melakukan tes DNA justru untuk penafian nasab. Pada poin berikutnya disebutkan alla tastakhdimal basmatul warithatu fit ta'kidi min nasabin tsabitin. Tidak boleh mempergunakan hasil DNA itu untuk memperkuat, juga tentu menolak min nasabin tsabitin terhadap nasab yang sudah diakui atau tetap dengan bukti-bukti pernikahan. Kenapa? Fi mithli hada yuaddi ila tashkiki bainan nas, karena dengan adanya pentakkitan atau penguatan, bahkan juga penafian, itu menyebabkan ada tashkik atau keraguan-raguan bainan nas, di antara orang-orang. Wa yanshuru su'adzan, dan menyebabkan tersebarnya su'udzon atau prasangka buruk bainal azwaj, di antara para istri, tentu juga di antara banyak orang. Wa yu'addir raibata baina afradil mujtama, juga menyebabkan keraguan-raguan di antara umat manusia, terutama di kalangan umat Islam, dan ini yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kemudian bagaimana jika ada permasalahan antara suami dan istri terhadap nasab bagi anak-anaknya? Dikatakan jika ada keraguan-raguan terhadap nasab seorang anak, maka yang wajib diberlakukan adalah li'an atau sumpah di antara suami dan istri, agar tidak menggampangkan atau memudahkan tuduhan-tuduhan yang berimplikasi dengan sanksi hukum seperti sanksi rajam terhadap pelaku zina. Demikianlah para ulama dunia yang diakui eksistensinya di kalangan masyarakat Islam ini telah mengadakan kesepakatan atau dalam muktamar yang diadakan di Saudi Arabia. Kalau kita sudah paham bagaimana pendapat para ulama dunia
terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah nasab dan tes DNA, maka apakah kita akan mengikuti hadis Nabi di dalam melaksanakan syariat, atau justru kita akan ikut Alex Jeffries, seorang penemu Inggris, terhadap urusan tes DNA? Tentu tergantung dari keyakinan dan akidah kita masing-masing. Semoga umat Islam tetap dilindungi oleh Allah SWT dari fitnah-fitnah yang akhir-akhir ini marak terjadi. Semoga bermanfaat.